ngomongin birokrasi ala-lan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan LAN, jumpa lagi di obrolan Omongin Birokrasi ala-lan bersama saya Desi Marita. Dan di tengah kita hari ini ada dua narasumber yang sudah hadir. Ada Ibu Nur Afni Mulyana SPDMM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang kedua ada Bapak Kemal Pasha SIP MPA. Assalamualaikum Bu Desi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah kawan LAN, hari ini topik obrolan kita adalah tentang stakeholders engagement menuju Center of Excellence di Pusat Banghan. Pusat Banghan menuju Center of Excellence adalah komitmen untuk terus memperluas jangkauan pelayanan kepada stakeholder Bangkom dan analisis kebijakan daerah khususnya di Sumatera. Hal ini dalam rangka mengembangkan kompetensi ASN dan penguatan kualitas analisis kebijakan administrasi negara sehingga dapat hadir, dirasakan, dan diakui. Salah satu agenda kerja Center of Excellence Pusat Banghan adalah empowerment program bagi alumni pelatihan Pusat Banghan, antara lain dalam bentuk podcast sebagai marketing strategi atau berbagi pengalaman dan strategi implementasi keberlanjutan inovasi alumni. Dan hari ini kita akan sharing session benchmarking to best practice. Nah, pertanyaan pertama untuk kedua narasumber kita yang udah hadir di sini. Yang pertama, Bapak Ibu, bagaimana sih kiat agar inovasi di daerah Bapak Ibu yang selama ini mungkin sudah diterapkan untuk agar tetap bisa dijaga keberlanjutannya gitu. Mungkin Ibu duluan yang Baik, terima kasih. Yang pertama adalah melalui komunikasi. Ada dua aspek, yaitu komunikasi yang harus kita lakukan dan penguatan. Kalau misalnya komunikasi itu bisa kita laksanakan, karena kalau di sini inovasi saya adalah BUMDes Pintar. Pengelola informasi terintegrasi itu dikelola oleh 152 BUMDes. Nah, kalau ini memang bisa kita laksanakan, itu kita yang pertama ya melakukan komunikasi, yang kedua yaitu implementasinya itu di sana, di mana nantinya kita harus ada penguatan dan memberikan pemahaman betapa pentingnya aplikasi itu. Yang pertama digunakan untuk pemerintahan desa dengan jangkauan jarak tempuh ke kabupaten itu lebih lama, dan ajang promosi UMKM dan BUMDes itu sendiri. Oke, menarik sekali. Mungkin Pak Kemal Pasha mau memberikan sedikit. Ya, baik. Terima kasih Bu Desi. Jadi senang berbagi hari ini bersama dengan kawan-kawan semuanya. Kalau terkait dengan keberlanjutan, bagaimana inovasi di dinas saya berdinas di Bapeda saat ini. Salah satu inovasi yang kita kembangkan melalui program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pusat Banghan tahun lalu adalah inovasi sistem kolaborasi dan cipta inovasi. Jadi tujuannya adalah bagaimana seluruh perangkat daerah yang ada di Kabupaten Aceh Barat kita dorong untuk menumbuh kembangkan budaya inovasi, tidak hanya di internal mereka tapi juga berkolaborasi dengan multi pihak seperti swasta atau perusahaan, kemudian perguruan tinggi, media, dan lembaga swadaya masyarakat pastinya. Nah, dalam hal ini bagaimana untuk menjaga keberlanjutan agar sepoci atau inovasi di perangkat-perangkat daerah ini bisa terus terlaksana dari tahun ke tahun. Yang pertama sudah pasti kuncinya adalah komitmen dari pimpinan ya Bu Desi ya. Kami merasa dukungan dari pimpinan di setiap perangkat daerah dan terutama pimpinan di level paling tinggi yaitu kepala daerah itu sangat menentukan untuk keberlanjutan inovasi ini. Misalnya di tahun lalu kita mendorong untuk diterbitkannya surat edaran Bupati Aceh Barat yang mewajibkan setiap perangkat daerah untuk membuat satu inovasi per tahun. Nah, itu menjadi kewajiban bagi setiap perangkat daerah dan menjadi target kinerja mereka juga yang akan kita ukur atau evaluasi di tahun berikutnya. Itu yang pertama, komitmen dari pimpinan. Kemudian yang kedua adalah bagaimana setiap perangkat daerah yang memiliki inovasi itu memiliki jejaring atau kolaborasi dengan pihak-pihak yang lain seperti yang saya sampaikan tadi. Salah satu contoh konkret ya, jadi Bapeda kita yang kita laksanakan di tahun lalu dan sampai dengan tahun ini juga adalah kita memberikan insentif. Ada kolaborasi dari UMKM untuk memberikan semacam insentif bagi para pelaku inovasi yang berhasil merancang ide dan menerapkan ide inovasinya itu.
apresiasinya macam-macam Bu Desi, seperti voucher misalnya atau produk UMKM-nya. Nah di sisi lain kita juga turut memajukan UMKM ini dengan mempromosikan mereka melalui media sosial di Bapeda misalnya, atau melalui media-media yang lain, sehingga mereka bisa terpublis lebih banyak di dunia usaha gitu ya. Kemudian yang ketiga tentunya kita mempersiapkan tim. Nah tim ini juga sangat kita butuhkan karena dunia PNS ini sangat dinamis gitu ya. Ada pengembangan karir di mana seseorang nanti akan beralih dari satu karir, jenjang karir ke karir berikutnya. Sebab itu kita perlu mempersiapkan tim agar ketika figur atau inovator yang ada di dinas tersebut keluar, inovasinya bisa tetap berjalan karena dikawal oleh tim yang sudah dibentuk. Mungkin itu Bro. Oke, ini menarik sekali ya kawan lain. Ada kalau bisa kita combine, ini kedua narasumber kita meng-highlight mungkin ada 4 tadi ya, ada komunikasi, penguatan, kolaboratif, governance ya Pak. Terus komitmen pimpinan juga perlu untuk men-trigger inovasi di daerah Bapak Ibu setempat gitu kan, di Aceh Barat Daya dan di Melabuh. Iya. Oke. Mungkin berikutnya pertanyaan kedua, kira-kira ada apakah kemanfaatan yang selama ini dirasakan dari inovasi yang sudah diimplementasikan bagi organisasi, publik, dan bagi inovasi pelatihan khususnya? Mungkin Ibu dulu juga. Baik, terima kasih. Manfaat untuk organisasi khususnya setelah kita diberikan pelatihan ini, yang jelas banyak hal yang kita lakukan, perubahan-perubahan di dalam organisasi dinas. Yang pertama yaitu kita sudah mempunyai aplikasi. Dalam proses pembinaannya, penjangkauan pembinaannya itu lebih mudah, praktis, dan mudah dijangkau, bisa dilaksanakan setiap hari. Nah, yang kedua untuk organisasi lain yaitu pemerintahan desa, itu saya pikir itu ada beberapa pengembangan yang nantinya akan dikembangkan kembali melalui satu aplikasi BUMDes Pintar. Kita bahkan akan meluncing BUMDes Smart yang ada di setiap desa. Itu sebagai pengembangan BUMDes itu sendiri, dan manfaatnya bagi BUMDes itu sendiri apabila BUMDes itu berjalan, sudah legalitas hukumnya sudah jelas, sudah pernyataan modalnya, dan ada bantuan dari kita minta dari lembaga lain seperti Baitul Mal Aceh, yang kalau memang BUMDes itu berjalan dan ada bantuan-bantuan dari lembaga-lembaga lain. Nah itu yang memang kelihatan progresnya, dan ada istilahnya efeknya dan rasa ingin mereka memiliki BUMDes itu dan memajukan BUMDes itu ada, karena ada reward yang diberikan oleh pihak lain. Nah itu pemberian reward itu tidak hanya dilakukan oleh satu tahun, tetapi 3 tahun berturut-turut oleh Baitul Mal, kalau itu memang berjalan dengan baik, seperti itu. Berarti impact-nya juga ke masyarakat lokal, Iya. ekonomi lokal juga ya Bu. Iya. Oke, mungkin Bapak mau menambahkan terkait sama impact dari inovasi. Terkait dengan inovasi yang sudah kami lakukan juga bersama dengan perangkat daerah yang lain di Kabupaten Aceh Barat, kami merasakan begitu banyak manfaatnya. Yang pertama, kalau dari sisi Bapeda sendiri, alhamdulillah kita berhasil meningkatkan indeks inovasi daerah. Dari sebelumnya kita cenderung turun Bu Desi, dari 2021 ke 2022. Di 2023 kita berhasil menaikkan indeks inovasi daerah itu ke angka 52,95. Di 2024 ini juga kita sedang berusaha untuk menaikkan, alhamdulillah sudah naik sampai ke nilai 59. Nah, indeks inovasi daerah ini mungkin banyak yang belum diketahui oleh publik gitu ya. Tapi salah satu manfaat indeks inovasi daerah ini, terutama bagi PNS, adalah dia menjadi salah satu indikator untuk menentukan besaran TPP bagi pegawai. Ada insentifnya. Nah, iya betul. Semakin tinggi indeks inovasi daerah, maka potensi untuk TPP naik bagi para pegawai itu juga semakin besar gitu. Nah, kalau TPP naik kan keuntungannya juga bagi pegawai gitu ya, untuk kesejahteraan dan kinerjanya. Kemudian yang kedua, kalau dari sisi pemerintah daerah bersama juga dengan masyarakat, kami melihat inovasi-inovasi yang tumbuh di perangkat daerah ini sangat memudahkan. Yang pertama, memudahkan untuk pelayanan publik. Saya berikan contoh ada satu inovasi dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Namanya adalah saya udah lupa namanya, tapi kira-kira inovasinya itu kolaborasi dengan ojek online yang ada di Kabupaten Aceh Barat.
Jadi setiap masyarakat yang ingin mendapatkan perizinan berusaha, maka masyarakat ini tidak perlu bersusah payah untuk datang ke kantor DPP TSP. Cukup menggunakan jasa ojek online itu untuk diantar jemput ya, diantar berkasnya ke kantor DPP TSP, kemudian dijemput izin usahanya. Karena sekarang ini kan dengan digitalisasi banyak masyarakat yang mager gitu ya, Bu Desi ya. Kemudian yang ketiga juga terkait dengan manfaat yang dirasakan atau dampak yang dirasakan oleh masyarakat, kita melihat ada sisi yang cukup baik, misalnya dari penanggulangan kemiskinan. Ada satu inovasi yang dilakukan di daerah kita, yaitu inovasi penanggulangan kemiskinan ekstrim yang terintegrasi dengan dana desa. Dana desa dimanfaatkan untuk memberikan bantuan modal usaha dalam bentuk barang yang dibagikan kepada masyarakat miskin ekstrim sesuai dengan usahanya. Alhamdulillah dengan adanya inovasi itu tingkat kemiskinan ekstrim yang ada di Kabupaten Aceh Barat alhamdulillah turun, Bu Desi, dari 2,12 di tahun 2022 kemarin turun menjadi 0,89 kalau di Aceh Barat di tahun 2023. Signifikan ya, Pak? Sangat signifikan, ya, gitu Bu Desi. Ya, keren. Jadi berarti inovasi itu impact-nya bukan cuma untuk organisasi, untuk kita pribadi yang udah meng-create inovasi itu sendiri ya, Bu Bapak ya. Jadi bisa impact-nya itu ke pegawai setempat, pegawai organisasi itu, mensejahterakan pegawai, mensejahterakan ekonomi lokal juga gitu. Jadi itu menarik sekali. Kemudian mungkin ada pertanyaan yang terakhir gitu terkait dengan hasil dari inovasi Bapak Ibu yang udah sebagai alumni peserta PKN dan PKA di Pusat Bangkan. Mungkin Bapak dan Ibu di sini bisa membagi tips dan triknya untuk pengalaman dan kiat-kiat seperti apa sehingga keberhasilan dari inovasi tersebut bisa menjadi role model dan inspirasi bagi kawan yang lagi nonton semua di sini. Nah, mungkin siapa duluan, Bapak atau Ibu dulu? Silakan. Mungkin ada kiat-kiatnya supaya bisa men-trigger kawan lain di sini untuk bisa meng-create inovasi-inovasi yang bisa berguna untuk di instansi kita, mungkin ya bisa diterapkan gitu, dan impact-nya nanti luar biasa ke masyarakat sekitar gitu. Mungkin bisa Baik, terima kasih Bu Desi. Kalau terkait dengan kiat-kiat ya, saya menilai bahwa keberhasilan inovasi ini sebenarnya tidak bertopang pada satu pribadi atau satu person inovatornya saja, tapi juga didukung oleh orang-orang di sekeliling mereka gitu, seperti yang kami lakukan di tahun lalu. Sebab itu yang kami lakukan mungkin ya, yang kalau boleh itu disebut dengan kiat-kiat, adalah kita mencoba untuk menyamakan persepsi terlebih dahulu. Kita memberikan visi yang jelas kepada tim kita, tim kerja kita. Kalau di sini sering disebut dengan tim efektif gitu ya. Bagaimana atau apa yang akan kita wujudkan dari sebuah inovasi ini, apa yang akan kita capai, goalnya begitu, dan bagaimana cara mencapainya. Kemudian kita juga memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada tim kerja kita itu untuk memberikan sumbangsi pikiran. Nah, disitulah kita akan mendapatkan hal-hal kreatif, hal-hal inovatif yang tidak hanya bersumber dari diri kita sendiri saja, tapi juga bisa kita elaborasi dari ide kawan-kawan yang ada di sekitar. Kemudian yang berikutnya mungkin kiat yang kedua yang bisa saya bagikan, koordinasi dan komunikasi dengan pimpinan itu cukup penting saya rasa, karena tidak ada yang bisa mendukung sepenuhnya inovasi yang kita lakukan, terutama melalui proses pelatihan ini, kecuali dengan dukungan maksimal dari pimpinan. Sebab itu kita perlu meyakinkan kepada pimpinan bahwa inovasi yang akan kita lakukan melalui pelatihan ini tidak hanya inovasi untuk menyelesaikan tugas pelatihan saja, tapi juga inovasi untuk daerah begitu. Inovasi ini bukan atas nama kita, tapi juga atas nama kantor kita atau atas nama daerah kita. Sebab itu kami sangat beruntung sekali Bu Desi dan kawan-kawan semuanya, karena di daerah kami didukung maksimal oleh pimpinan daerah. Bahkan pimpinan daerah seringkali mengorbitkan orang-orang tertentu untuk bisa mengusulkan inovasinya masuk ke dalam ajang berbagai kompetisi di tingkat nasional. Jadi tidak hanya sebatas menyelesaikan tugas pelatihan saja begitu ya, selesai kemudian tidak digubris lagi, tapi juga dilanjutkan kepada kompetisi-kompetisi lainnya sehingga mendapat perhatian lebih gitu dari daerah.
Demikian. Oke, berarti dukungan pimpinan, Iya. kemudian kerjasama tim itu jadi hal krusial ya Pak Iya. untuk mencapai milestone di Iya. dalam ini ya implementasian inovasi. Iya. Oke, Iya. mungkin Ibu mau menambahkan terkait itu. Baik, Bu Desi, terima kasih. Kami di sini yang pertama adalah membuka komunikasi, Bu, karena kita yang pertama ada pimpinan di atas dan ada pimpinan yang di bawah. Kalau yang di pimpinan di atas adalah yaitu pimpinan seperti kepala daerah dan perangkatnya, dan kalau yang di bawah ada di situ kepala desa, yaitu ada pemimpin pemerintahan desa, karena itu saling berhubungan. Karena kalau itu memang bisa terjadi, kita membuka komunikasi yang baik dengan pimpinan dan pemerintahan desa, alhamdulillah itu akan bisa berjalan. Nah, ada 3 hal yang kiat-kiat yang memang harus kita laksanakan, yang kita kerjakan. Yang pertama, kita punya konsep yang kuat dalam merencanakan sesuatu, apakah ini bermanfaat untuk orang lain atau tidak, dan apakah ini bisa dipergunakan. Nah, yang kedua itu eksaminasi yang kuat, dan yang ketiga yaitu kita punya teman yang kuat, dan pemimpin yang kuat adalah yang bisa bekerja sama dalam menyukseskan apa yang kita rencanakan dan melaksanakan giat-giat kita di OPD ataupun di dinas terkait dan melanjutkan di pemerintahan desa. Itu yang paling penting, karena kalau komunikasi itu bersama-sama, karena pemimpin yang kuat itu bukanlah yang bisa berdiri di depan, tetapi bagaimana dia bisa menginspirasi dan bekerja sama membimbing teman-temannya dan mengajak bersama-sama melakukan sebuah perubahan baik di dinas ataupun di lingkungan masyarakat. Itu adalah yang memang perlu diperhatikan dalam seorang pemimpin. Seperti Menarik itu. sekali, Bapak Ibu. Kawan LAN, ini diskusinya sangat daging semua ya hari ini ya. Dan benar-benar menginspirasi, dan mungkin ada pesan gitu terakhir untuk kawan LAN di sini, supaya kita tetap semangat dalam berinovasi. Mungkin ada yang kalau di daerah kan dinamikanya lebih ini ya, lebih maksudnya lebih kental gitu. Mungkin Bapak Ibu di sini ada kalimat-kalimat motivasi terkait dengan biar bisa mendorong atau memotivasi kawan LAN di sini yang lagi pada nonton podcast kita. Oke, silakan Ibu. Baik, kalau misalnya yang pertama kita ucapkan terima kasih kepada LAN yang sudah memberikan kesempatan dan memberikan ilmu kita di dalam kepemimpinan, karena kalau tanpa ilmu kita juga belum bisa menjadi apa-apa seperti hari ini, dan memberikan upaya-upaya kita dalam menciptakan inovasi sehingga kita dapat bermanfaat untuk orang lain. Nah, dalam hal ini juga untuk LAN juga tidak bosan-bosannya membimbing kami, walaupun kami sudah tidak dilatih lagi di sini, tapi menjadi alumni yang bermanfaat untuk LAN. Dan apabila nanti adanya kegiatan-kegiatan di LAN, kita bisa memberikan kontribusi menjadi narasumber dan lain-lainnya, kita siap untuk membantu. Dan ini adalah bukti kontribusi kami sebagai yang sudah dilatih dan bermanfaat bagi kami. Terima kasih untuk LAN yang sudah membantu kami dan memberikan inspirasi-inspirasi sehingga banyak hal yang dilakukan di daerah. Bapak. Baik, saya sangat yakin bahwa setiap pegawai yang mengikuti diklat di LAN ini pasti memiliki ide yang baik untuk daerahnya, untuk kemajuan daerah, gitu ya Bu ya. Dan mungkin kalau boleh berpesan, di dalam inovasi yang saya lakukan kemarin, Skoci itu ada slogan ayo berani berinovasi. Ayo berani berinovasi. Jadi banyak yang terjebak inovasi ini takut karena tidak ada anggarannya misalnya, atau terjebak tidak didukung oleh pimpinan, atau tidak ada orang yang membantu bersama, atau bahkan bisa jadi dia takut berinovasi karena nanti yang akan melaksanakan inovasi itu hanya dia sendiri dan tidak ada yang mendukung di sekitarnya. Oleh sebab itu, karena pelatihan di LAN ini orientasinya adalah pelatihan kepemimpinan, maka ya barangkali setiap kawan-kawan yang sedang ikut pelatihan punya orientasi yang sama, yaitu bagaimana menjadi pemimpin yang punya inspirasi, dan inovasi itu merupakan sumber inspirasi bagi kawan-kawan yang ada di daerah. Barangkali itu.
Ayo Jadi, berani berinovasi. ya, berarti bukan halangan ya kalau tidak ada anggaran untuk Iya. berinovasi ya Bapak Ibu Iya. ya. Oke, ini menarik sekali. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas atas kehadirannya di sini di Sama-sama. acara podcast Obrolan LAN, dan perlu saya mau menyampaikan sedikit quote terkait dengan inovasi ini. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar, yaitu inovasi itu sesuatu yang butuh keberanian. Hanya orang dan organisasi pemberani yang siap untuk berinovasi, dan hanya organisasi inovatif yang selalu menjadi rujukan bagi organisasi lainnya. Jadi kita sebagai pemimpin, bukan pengikut gitu ya. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Oke kawan LAN, sekian obrolan omongin birokrasi ala LAN edisi kali ini tentang stakeholders engagement menuju Center of Excellence. Oke, sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Salam sejahtera semua kita. Terima kasih Pak.